Sintayong dihujat netizen. Karena alasan inilah Stefano Lillipali tidak dipanggil. Jordi Amat menjadi kapten di timnas Piala Asia nanti. Media Vietnam katakan Indonesia adalah tim terlemah di Piala Asia. Tomaye dan Martin Paes memang dinaturalisasi, tapi bukan untuk Piala Asia. Pelatih PSS Sleman bangga Hoki Caraka dipanggil timnas. Selengkapnya hanya di Region Champion. Number 1. Sintayong kena kritikan pencinta sepak bola tanah air gara-gara mendapatkan soal pemanggilan pertama Arhan ke timnas Indonesia. Pelatih 53 tahun itu dinilai menerapkan standar ganda karena memanggil pertama Arhan ke timnas Indonesia. Semenjak Sintayong menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Pratama Arhan selalu dipanggil juru taktik asal Korea Selatan itu untuk memperkuat skuad Garuda. Bahkan ketika Pratama Arhan hampir tak pernah dimainkan Tokyo Verde sekalipun, Sintayong tetap menyertakan pemain 21 tahun itu ke skuad timnas Indonesia. Kemarin jelang keberangkatan timnas Indonesia ke Turki, Sintayong blak-blakan perihal pemanggilan Pratama Arhan. Ia mengakui Pratama Arhan sebagai pemain berkualitas, namun sangat disayangkan jarang dimainkan oleh sang klub, yaitu Tokyo Verde. Sepanjang 2023 ini, Pratama Arhan hanya main 3 kali dari 3 pertandingan itu. Pratama Arhan hanya main 1 kali di Liga 2 Jepang 2023. Komentar Sintayong di atas menyulut emosi pecinta sepak bola tanah air di sosial media. Bahkan ada yang menilai Pratama Arhan dipanggil ke timnas Indonesia karena Sintayong kasihan kepadanya. Pemilihan pemain berdasarkan kasihan, tulis akun @matulia. Mengomentari Sintayong soal Pratama Arhan di akun update bola. Jadi timnas buat selamatkan karir pemain atau menargetkan juara pakai pemain yang lagi on fire? Tanya akun @godbless. Number 2. Sintayong tunjuk Jordi Amat sebagai kapten timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sekedar diketahui, status kapten timnas Indonesia saat ini dipegang oleh Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam mendapatkan status kapten timnas Indonesia setelah Fahrudin Arianto terdepak dari skuad Garuda. Namun banyak pecinta sepak bola tanah air meminta Sintayong mencopot Asnawi Mangku Alam dari jabatan kapten timnas Indonesia. Salah satu yang disuarakan netizen dengan akun TikTok @nationalteam. Akun ini meminta Sintayong memberikan jabatan kapten timnas Indonesia kepada Jordi Amat. Jordi Amat dipilih karena paling berpengalaman ketimbang pemain-pemain yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini. Bek 31 tahun ini malang melintang di kancah persepak bolaan internasional dengan pernah memperkuat Real Betis, Rayo Vallecano hingga Swansea City. Bahkan di 2 klub terakhirnya, yakni KAS Aupin di Belgia dan Johor Darul Ta'zim di Malaysia, Jordi Amat memegang status sebagai kapten. Satu lagi, Jordi Amat diprediksi bakal lebih komunikatif kepada wasit ketimbang Asnawi Mangku Alam. Tatkala timnas Indonesia dirugikan wasit. Menarik menanti keputusan yang diambil Sintayong perihal status kapten Indonesia. Number 3. Ini penyebab Stefano Lillipali tak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Jelang Piala Asia 2023, masalah fisik menjadi faktor utama jagoan Borneo FC Samarinda itu tidak masuk dalam daftar 29 pemain yang dibawa melakoni pemusatan latihan TC di Turki. Dalam pandangan Sintayong, kekuatan fisik yang prima dibutuhkan untuk melakoni laga-laga berat di Piala Asia 2023. Meski begitu, dia mengakui kualitas Stefano Lillipali yang mengemas 9 gol dan 11 assist di Liga 1 Indonesia. Lillipali pemain yang sangat bagus di liga. Saya lihat juga performa dia sangat bagus, kata Sintayong di Jakarta pada Selasa 19 Desember 2023. Beberapa tahun ini saya punya kesempatan untuk lihat dia langsung, namun untuk Piala Asia ini kelihatannya sulit secara fisik, ujar pelatih asal Korea Selatan ini. Sin menjelaskan timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain yang memiliki kondisi fisik yang baik untuk bersaing di Piala Asia 2023. Pasalnya, tim-tim yang tergabung di grup D, yakni Jepang, Irak, dan Vietnam memiliki kualitas tinggi. Kalau melawan tim di atas kita, pasti akan sangat lelah, ucap Sintayong. Terlepas dari itu, TC Timnas Indonesia di Turki berlangsung pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Selama di Turki, Timnas Indonesia melakoni 2 laga uji coba kontra Timnas Libya pada 2 dan 5 Januari 2023. Setelah itu, Timnas Indonesia bersua dengan Timnas Iran di Qatar dalam laga uji coba pamungkas pada 9 Januari 2024. Barulah pada 15 sampai 24 Januari 2024, skuad Garuda bersua Irak, Vietnam, dan juga Jepang di laga-laga grup D Piala Asia 2024. Number 4. Media Vietnam memberikan tentang peluang timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Mereka menilai Indonesia merupakan tim paling lemah dalam persaingan di grup D Piala Asia 2023. Timnas Indonesia baru saja mengumumkan daftar 29 pemain untuk tampil di Piala Asia 2023. Nantinya dari 29 pemain itu hanya 23 yang akan didaftarkan pada skuad akhir
untuk Piala Asia 2023. Media asal Vietnam bernama Tetau 247 menilai peluang Indonesia untuk bersaing di grup D bakal sangat sulit, sebab mereka menilai Indonesia sebagai tim di level di bawah 3 peserta Piala Asia lainnya di grup D. Di bawah penyisian grup D, Indonesia satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Ini semua adalah tim-tim yang dinilai lebih baik dari Indonesia, namun tetap mengincar lolos babak grup, tulis media itu. Apa yang ditulis media itu bisa jadi benar, tetapi bisa juga salah. Benar jika melihat posisi keempat negara di grup D dalam ranking FIFA, bisa jadi salah karena sepak bola tidak hanya sekedar hitung-hitungan di atas kertas. Jepang jadi negara dengan ranking FIFA paling tinggi, yaitu 17, tertinggi di antara negara Asia. Lalu Irak berada di posisi ke-63 dan Vietnam berada di posisi ke-94. Sedangkan Indonesia berada di posisi ke-146 ranking FIFA. Number 5. Pemain naturalisasi timnas Indonesia pada masa depan akan terus bertambah. Tom Haye dan Martin Vest akan segera diproses untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Tom dan juga Martin adalah pemain kelahiran Belanda, namun keduanya memiliki garis keturunan Indonesia. Saat ini Tom memperkuat SC Herneven di Belanda. Pemain berusia 28 tahun itu merupakan sosok gelandang bertahan yang tangguh. Sementara Martin Vest berposisi sebagai penjaga gawang. Ex-kiper timnas Belanda U21 itu saat ini bermain di Major League Soccer atau MLS dengan memperkuat FC Dallas. Sintayong kemudian meminta publik untuk tidak hilang fokus dan memakai standar ganda mengenai program naturalisasi pemain keturunan ini, sebab program itu menyasar pemain yang memiliki darah Indonesia. Itu juga bisa membantu perkembangan sepak bola tanah air. Jangan pernah ada yang memakai standar. Kita harus bekerja sama dan berusaha sama-sama, apalagi punya darah Indonesia, tegas Sintayong. Ini proyek yang sedang dijalani Erick Thohir dengan tujuan yang sangat baik untuk Indonesia. Jadi lihat saja situasinya ke depan seperti apa lanjutnya. Proses naturalisasi Tom dan juga Martin memang sudah dimulai, namun keduanya tak akan bisa berlaga di Piala Asia 2023, sebab proses naturalisasi keduanya diperkirakan akan memakan waktu yang cukup banyak. Tom dan Martin diperkirakan baru akan bisa membela timnas Indonesia paling cepat pertengahan tahun depan. Selain Martin dan Tom, ada pula nama J.I. Jess, Nathan Joe, dan juga Ragnar Ortmangun yang proses naturalisasinya tengah dilakukan. Number 6. PSS Sleman menyumbangkan satu pemain mudanya untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Dia adalah striker Hoki Caraka. Pemanggilan tersebut membuat sang pelatih Risto Vidakovic bangga. Ini untuk kali kedua bagi Hoki bergabung dengan timnas senior. Sebelumnya penyerang berusia 19 tahun itu juga masuk dalam daftar pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Babak pertama melawan Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023. Adapun pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar. Selama di Turki, Garuda bakal melakoni beberapa uji coba. Hal ini tentu saja sangat bagus bagi PSS Sleman memiliki anggota tim yang menjadi pemain tim nasional, ujar Risto. Hoki Caraka saat ini berusia 19 tahun. Ini menunjukkan talenta yang ia miliki sangat luar biasa, sambungnya. Risto merasa senang Hoki Caraka kembali membela tim merah putih. Dia juga mengaku tak khawatir kalau seandainya sang pemain mengalami cedera ketika membela timnas Indonesia. Pastinya dalam permainan sepak bola, baik timnas maupun klub pastinya ada risiko terkena cedera, kata pelatih berlisensi UEFA itu. Di usia yang terbilang muda, Hoki Caraka tercatat sebagai pemain langganan timnas Indonesia di usia kelompok. Pemain asal Bonjong, Gunung Kidul itu cukup diandalkan mengisi barisan depan skuad Garuda. Risto pun yakin Hoki Caraka akan menjadi pemain penting buat timnas Indonesia di masa depan.